Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial saya kembali. Pada video tutorial kali ini akan saya jelaskan cara penggunaan aplikasi transkrip versi 2018, di mana di versi 2018 ini aplikasi transkrip ini bisa dipakai untuk KTSP dan K13. Jadi bagi yang sekolah yang masih menggunakan KTSP, nanti bisa digunakan lagi pada saat menggunakan kurikulum 2013 atau K13. Oke, silakan diikuti untuk tutorial aplikasinya. Klik subscribe untuk mendapatkan update video dari saya. Silakan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, langsung saja. Ini aplikasinya adalah dalam bentuk Excel dan ukurannya ini adalah 1,7 MB atau 1700 KB. Nah, kita buka saja langsung, kita double klik. Nah, sebelum menggunakan aplikasi ini pastikan makronya diaktifkan dengan cara klik enable content. Ini ya, di atas klik enable. Nah, nanti disuruh masukkan password. Silakan masuk passwordnya secara default itu bismillah huruf kecil semua, double L. Sudah, ini adalah halaman utamanya. Nah, silakan ini untuk pengisian pertama ada di halaman utama ini, yaitu data sekolah. Silakan sesuaikan dengan data sekolah Bapak Ibu semuanya. Untuk nama sekolah ini tidak bisa diganti. Kalau misalkan memang mau menggunakan aplikasi ini, silakan hubungi saja nomor di bawah video ini ya. Sudah saya cantumkan nomor kontak saya, dan nanti bisa dihubungi, dan untuk menggunakan aplikasi ini silakan langsung hubungi saya saja. Nah, untuk penggunaannya yang pertama silakan diisi data sekolahnya lengkap, mulai dari alamat sekolah, kecamatan, kode pos, kabupaten, provinsi, nama kepala sekolah, tanggalnya menggunakan format tanggal ya. Jadi mulai dari bulan, tanggal, bulan, sama tahun. Terus tahun pelajaran, program studi, paket kalian, dan nama rombelnya. Terus berikutnya adalah nama mapel. Nah, di nama mapel ini silakan diisi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nama mapelnya disesuaikan mulai dari mapel kelompok A, kelompok B, atau mungkin normatif dan adaptif. Silakan disesuaikan saja. Ini juga bisa diedit, disesuaikan saja. Untuk nama mapelnya juga bisa diedit, silakan bisa disesuaikan dengan kurikulum atau tingkat sekolahnya masing-masing ya. Ini sampai bawah. Jika misalkan tidak ada atau tidak ada tambahan, misalkan ini ciri khusus, ya tinggal di delete saja, maka otomatis akan hilang ya. Namun jika ingin menambahkan mapelnya, silakan ditulis saja di paling bawah pada baris yang tersedia yang masih kosong. Jangan lupa singkatannya diisi bebas ya. Terus berikutnya adalah setelah nama mapel, yaitu data siswa. Data siswa ini isinya adalah nama, NIS, dan NISN. Ini lengkap ya. Untuk data siswa ini sudah saya sediakan maksimal adalah 500 siswa ya, nih sampai 500. Jadi satu aplikasi ini bisa digunakan oleh 500 siswa maksimal. Misalkan lebih ya berarti di save as saja dengan menggunakan file yang lain, tapi aplikasinya aplikasi sama. Tempat tanggal lahir ini sudah disediakan, silakan diisi sesuai dengan siswa masing-masing datanya. Nah, setelah data siswa diisi, kemudian berikutnya adalah data studi. Karena di tingkat SMK itu melakukan prakerin di dunia industri, maka silakan untuk datanya silakan diisi. Ini sudah saya sediakan sampai 3 tempat untuk studinya. Silakan diisi mulai dari nama, lokasi, lama prakerin, dan keterangannya. Nah, ini disesuaikan saja dengan perolehan nilai setiap siswa. Setelah prakerin atau studinya sudah diisi, kemudian mengisi nilai. Nah, isi nilai ini jika menggunakan K13 ini berarti butuh pengetahuan dan keterampilan.
tetapi hanya kalau misalkan KTSP, maka yang diisi cukup pengetahuannya saja. Nah, cukup pengetahuannya saja. Nah, silakan untuk mengisi, pilih dulu mapel yang akan diisi, misalkan adalah agama. Misalkan ini saya hapus, ini kan contoh. Misalkan diisi saja menggunakan skala 100 ya, boleh pakai desimal, boleh pakai koma, bebas ya, seperti ini. Nah, kalau untuk keterampilan berarti yang untuk yang K13 khusus. K13 itu ada nilai keterampilannya, sehingga harus diisi nilai keterampilannya. Nah, misalkan sudah terisi semua sampai sisa terakhir, mulai dari kolom pertama sampai kolom terakhir juga. Sebelum pindah, pastikan klik simpan yang di sini ya. Klik tombol simpan nilai. Jika diklik, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke mapel yang lain seperti itu ya. Jangan lupa diklik simpan dulu. Tekan masih kosong, kita kembali lagi ke PAI, masih ada yang tadi sudah diisi ya, asalkan sudah klik simpan. Silakan diisi untuk semua mapelnya sampai mapel terakhir di semuanya. Ini ada semester 1, semester 2. Kalau misalkan cuma sampai semester 4 saja ya berarti semester 5 dan 6 dikosongin saja. Begitu juga kalau tidak ada ujian sekolah maupun ujian nasionalnya. Jika tidak ada, dikosongin saja ya, jangan diisi. Nah, kalau sudah, terus masuk ke deskripsi sikap ya. Ini merupakan fitur terbaru di aplikasi versi 2018 ini. Jadi saya sediakan lembar atau halaman untuk menuliskan deskripsi sikap baik spiritual maupun sosial semua semester dari semester 1 sampai semester 6. Silakan ditulis, disesuaikan sesuai dengan raport yang sudah diterima oleh siswa, mulai dari sosial semester 1, sosial dan spiritual semester 2, dan seterusnya sampai semester 6. Diisi semua untuk semua siswa. Nah, kalau sudah, di sampingnya ada cetak transkrip ya. Jadi cetak transkrip ini disesuaikan, ini adalah KTSP, versi KTSP karena di settingannya menggunakan KTSP. Tapi jika kita menggunakan K13 atau kurikulum kita menggunakan K13, kita setting di halaman setting ya. Di halaman setting itu ada kurikulum yang dipakai. Nah, silakan ini disesuaikan saja K13 maupun KTSP. Nah, perbedaannya nanti di halaman rapotnya, kalau K13 itu ada keterampilan, tapi kalau di KTSP maka yang muncul cuma pengetahuannya saja walaupun keterampilannya diisi. Nah, K13 silakan diklik, terus masuk ke cetak transkrip lagi. Nah, maka di sini muncul nilai keterampilan ya. Jadi setiap mapel ada nilai keterampilan dan pengetahuannya karena yang dipilih adalah K13. Nah, ini tinggal disesuaikan saja. Ini kalau sudah diisi maka otomatis nilainya juga sudah ada ya. Silakan bisa di edit nilainya, mengedit nilai lagi, ataupun misalkan mau ditampilkan dulu sebelum dicetak. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini adalah tampilan nanti setelah dicetak ya. Nah, di sini ada cetak 1 dan cetak al, maksudnya kalau cetak 1 berarti cetak yang sedang ditampilkan ini, tetapi kalau cetak al itu berarti mencetak atau mengprint mulai dari siswa 1 sampai siswa yang terakhir. Semua siswa itu bisa dicetak. Nah, misalkan seperti ini. Nah, jika dicetak al diklik maka otomatis muncul dialog seperti ini. Mau mencetak siswa yang mana, bisa semua siswa atau hanya siswa keberapa, atau dari siswa keberapa sampai siswa keberapa, ini bisa. Halamannya pun bisa. Jadi misalkan di sini transkripnya terdiri dari 2 halaman atau lebih, bisa dicetak halaman berapa saja bisa. Nah, tinggal disesuaikan. Kalau sudah dipilih, klik cetak. Nah, untuk menyeting halaman ini sebelum dicetak bisa diklik cara setting halaman ini. Silakan diklik, nanti akan menuju ke video tutorial cara menyeting aplikasi transkrip sebelum dicetak, itu ada ya. Jadi supaya nggak terlalu panjang, supaya pas kertasnya dan seterusnya, silakan klik halaman setting, cara setting halaman. Nah, kalau misalkan nggak jadi, diklik saja. Nah, terus di sini di sebelahnya lagi ada tinggi oke, berarti tinggi normal. Kalau tinggi plus berarti kita rubah jadi supaya setiap barisnya ini akan bertambah tinggi barisnya. Nah,
jika kita klik maka otomatis akan semakin melebar seperti ini ya. Nah, kalau supaya terlalu lebar bisa diklik yang min atau kembali ke asalnya, klik tinggi oke. Nah, seperti ini ya. Silakan disesuaikan saja. Terus di halaman setting di sini ada menyeting nomor transkrip. Nomor transkrip ini yang ada di halaman ujung sendiri, ujung transkrip di sini. Nah, ini adalah nomor transkripnya. Mau ditampilkan atau tidak, tampilannya seperti apa, bisa disetting di sini. Tampilkan ya atau tidak, berarti kalau ya berarti ditampilkan, kalau tidak berarti tidak ditampilkan. Kata nomor berarti di pertamanya katanya itu nomor atau 0 saja ya boleh. Mulai dari 1, boleh dari berapapun bebas. Terus tambahan teks di belakangnya ngikuti teks apa silakan disesuaikan. Terus di bawahnya lagi ada jumlah digit di belakang koma. Jadi di halaman transkrip ini ada 1 digit di belakang koma. Ini bisa disetting 2, 3 ataupun malah nggak ada, bisa juga di situ disetting. Nah, misalkan di setting 2 angka, maka otomatis di halaman transkrip juga akan menyesuaikan, yaitu 2 angka di belakang koma ya. Tinggal disesuaikan saja, mau 2 atau mau 1 ataupun mau dinolkan juga bisa. Nah, dinolkan bisa, nanti di halaman transkripnya otomatis komanya hilang semuanya seperti itu ya. Biasanya sih 1 atau 2. Terus di sampingnya itu adalah mapel produktif. Jadi di untuk K13 yang versi revisi itu di halaman ini transkripnya ada kelompok C, ini nanti mau ditampilkan atau tidak ya. Tapi kalau di K13 yang lama atau kata spread cukup mungkin produktif saja, tapi kelompok C nya nggak ada. Berarti kalau kelompok C nya nggak ada tinggal di tes saja, tidak. Tapi kalau mau tampilkan ya silakan, mau diganti tulisannya katanya seperti apa silakan, ini bisa diganti. Terus bawahnya adalah kolom prakerin ya. Jadi jika yang menginginkan kolom prakerinnya ditampilkan ya tinggal dipilih saja ya. Tapi kalau misalkan tidak ingin ditampilkan ya pilih tidak. Terus jumlah baris, jadi prakerinnya itu maksimal ada berapa budi. Misalkan saya sudah sediakan sampai 3 maksimal, misalkan 3 ya berarti nanti munculnya ada 3 kolom. Nah, seperti ini. Nah, ini ada 3. Tapi kalau misalkan saya setting cuma 2, maka yang muncul cuma 2 baris saja. Nah, bisa kita cek di sini. Nah, cuma 2 baris. Terus di bawahnya ada spasi, jadi maksudnya untuk kolom prakerin itu misalkan keterangannya panjang ya berarti dikasih 2 atau 3 spasinya, sehingga nanti kalimatnya akan sesuai ya. Nah, seperti ini, lebih lebar lagi seperti itu bisa. Oke, seperti itu ya. Terus ini adalah K13 atau kata spread pemilihan kurikulum. Terus bawahnya adalah halaman deskripsi. Nah, jadi di halaman deskripsi seperti ini. Nah, ini adalah halaman deskripsi. Ini untuk tinggi barisnya mau disesuaikan bisa di sini di halaman ini. Misalkan diganti 40, misalkan supaya nggak terlalu lebar, bisa juga. Nah, nanti mengecil atau mungkin kurang kecil lagi bisa menjadi 30 misalkan, bisa seperti itu. Nah, kecil lagi boleh ya, boleh disetting terserah. Terus bawahnya ada tampil tanda tangan KS, jadi di halaman deskripsi ini nanti bisa dikasih tanda tangan KS atau tidak. Kalau misalkan tidak menginginkan ya berarti di tes saja, tapi kalau misalkan menginginkan supaya muncul ya berarti diganti Y. Maka jika masuk ke sini nanti ada istilahnya tanda tangan ya, tanda tangan kepala sekolah seperti ini. Nah, seperti ini ya. Oke, terus lanjut ke penyusunan aplikasi. Nah, misalkan ada Bapak Ibu yang masih penasaran atau masih bingung, silahkan bisa dihubungi nomor saya di 085214596325, itu adalah nomor WA. Silahkan bisa kirim SMS, telepon atau WA saya, silahkan inbox saja. Namun bisa juga barangkali ada Bapak Ibu yang menginginkan aplikasi dipakai di sekolah Bapak Ibu, silahkan saja pesan aplikasinya ke saya dengan menghubungi nomor yang ini ya, sama saja. Silahkan inbox saja untuk pemesanan aplikasi. Untuk tutorialnya silahkan bisa diklik di sini, tutorial aplikasi, mulai dari cara setting print sebelum cetak, merubah format tanggal,
barangkali ada beberapa masalah yang pernah dialami, sudah saya sediakan tutorialnya lengkap ya. Tinggal diklik saja nanti menuju ke video tutorial dari saya. Terus kalau sudah, di paling belakang ini adalah khusus saya pemakai penyusun. Ini nggak usah diapakan, biarkan saja. Nah seperti itu ya. Nah silakan, barangkali ada yang masih bingung bisa ditulis saja di kolom komentar di bawah ini. Nah misalkan menginginkan untuk menggunakan aplikasi ini, silakan langsung kirim SMS atau WA saja ke nomor saya yang ada di bawah video deskripsi video ini. Oke, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like and subscribe, dan bagikan, share ke teman-teman yang lain di Facebook, di Instagram, atau di yang lain, supaya nanti ada teman-teman yang lagi membutuhkan bisa tahu. Nah, oke, cukup sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.